Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suriningsi Puspita Dewi. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah studi hadis dengan bab 7 sampai dengan bab 12. Tuh, yang bab pertama yaitu hadis doif. Pengertian dari hadis doif adalah menurut bahasa berasal dari kata doifun yang berarti lemah, lawan kata dari qawi yang berarti kuat. Sedangkan hadis doif berarti hadis yang tidak memenuhi hadis hasan, atau hadis doif berarti hadis yang tidak memenuhi yang disebut dengan hadis mardud atau ditolak. Istilah hadis doif secara bahasa berarti hadis yang lemah atau yang kuat. Dalam hal ini Al-Nawawi mendefinisikan hadis doif sebagai hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Macam-macam dari hadis doif, yaitu yang pertama hadis mu'allaq, yang kedua hadis mursal, yang ketiga hadis munhoti, yang keempat hadis mudallas, dan yang kelima hadis muda. Pembagian dari hadis doif, yang pertama yaitu hadis maudhu, yang kedua hadis matruk, dan yang ketiga hadis munkar. Contoh dari hadis doif yaitu diriwayatkan oleh Jurais an-Nadi dari seorang laki-laki Bani Sulaim. Rasulullah bersabda, puasa itu setengahnya kesabaran dan kesucian, setengahnya lagi iman. Imam Ibnu Maidi dalam kitab Tahdib sanad hadis ini dikatakan doif sebab Jurais bin Khulaid adalah seorang mahjul atau tidak dikenal. Hadis maudhu. Pengertian dan karakteristik dari hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang diadakan dan dibuat. Dan hadis maudhu merupakan hadis yang paling buruk kualitasnya karena ia merupakan hadis palsu yang mana sama sekali tidak dikatakan oleh Nabi. Bisa juga dikatakan hadis maudhu sebagai hadis doif yang paling jelek dan paling membahayakan bagi agama Islam dan pemeluknya. Para ulama sepakat bahwa tidak halal meriwayatkan hadis maudhu bagi seseorang yang mengetahui keadaannya, apapun misi yang diemban, kecuali disertai dengan penjelasan tentang kemaudhuannya dan disertai peringatan untuk menggunakannya. Kriteria dari hadis maudhu. Untuk yang pertama yaitu Abdul Qadir Hasan menyatakan bahwa tidak mudah dapat membedakan hadis yang dipalsukan. Di antaranya ada tanda-tanda tersendiri, yaitu yang pertama susunan redaksinya kacau yang tidak mungkin disabdakan oleh Nabi. Yang kedua, matanya bertentangan dengan ketetapan agama yang kuat dan jelas. Yang ketiga, itu ada beberapa tanda yang sah yang menunjukkan atas kepalsuannya. Yang keempat, matanya nyata-nyata bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dan yang kelima, lafadz hadisnya lemah dan tidak baik, yang ditolak oleh tabiat dan tidak enak didengar. Untuk yang selanjutnya yaitu adanya pengakuan yang dapat diterima dari pemalsu bahwa dialah yang membuat hadis. Selanjutnya itu macam dari hadis maudhu terbagi menjadi dua, yang berdasarkan pada sanadnya dan berdasarkan pada matanya. Sedangkan yang berdasarkan pada sanadnya terbagi menjadi tiga, yaitu karakteristik yang terdapat pada sanad, perawinya tidak bertemu dengan orang yang diakui, dan perawinya dikenal sebagai pendusta. Untuk yang selanjutnya yaitu berdasarkan pada matanya juga terbagi menjadi tiga. Untuk yang pertama, yakni terdapat kekacauan pada lafadz hadis yang diriwayatkan, maknanya rusak, matanya bertentangan dengan akal sehat atau kenyataan, dan bertentangan dengan nasnya Al-Quran. Selanjutnya yaitu latar belakang dari kemunculan hadis maudhu, yaitu mulai ada benih hadis palsu saat terjadi konflik khususnya antar Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Imam Ali radhiyallahu anhu, tumbuh subur pada masa akhir tabi'in atau wairu tabi'in. Penyebab timbulnya hadis palsu tidak sebatas konflik politik yang kami singgung di atas, namun ada faktor lain yang akan menjadi
pembahasan seperti tanda-tanda hadis palsu serta beberapa usaha ulama dalam memberantas dan meminimalisir dampak yang timbul oleh tersebarnya hadis palsu. Contoh dari hadis palsu yakni apabila percintaan sudah sangat rapat, maka gugurkanlah syarat-syarat adab atau akhlak. Yang kedua yaitu perkataan tersebut dikatakan sebagai sabda Nabi, padahal sebenarnya ucapan yang dikatakan oleh orang yang bernama Junaid yang disandarkan kepada Nabi dengan memaknai kholaqon Nabi. Untuk materi bab yang kedua yakni sejarah imam ahli hadis dan karyanya. Untuk yang pertama yaitu tokoh dengan nama Imam Al-Bukhari dengan nama lengkap Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Jufri Al-Bukhari. Beliau lahir pada Jumat 13 Syawal 1994 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 30 Ramadan tahun 256 Hijriah. Semasa kecilnya Imam Bukhari pernah mengalami kebutaan, tetapi berkat doa ibunya untuk kesembuhan putra, maka akhirnya Al-Bukhari bisa melihat lagi pada usia 11 tahun. Ia sudah berani mengkoreksi ulama yang keliru menyampaikan hadis. Imam Bukhari memiliki minat dan perhatian yang sangat besar terhadap hadis serta keikhlasan untuk menuntut ilmu. Ketika umur 16 tahun, ia mampu menghafal matan hadis kitab Abdullah ibnu Al-Mubarak dan Waki ibnu Al-Jar lengkap dengan sanadnya. Pada usia itu pula, ia kemudian menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah sebagai 6 tahun untuk mengkaji hadis. Selanjutnya ia melakukan rihlah ilmiah li talab al-hadis ke berbagai tempat seperti Mesir, Baghdad, Kufah, Himsyah, Baksa, Madinah, Syam, dan lain-lain. Selain itu, Al-Bukhari juga memiliki pengetahuan luas tentang biografi sahabat tabi'in serta problematika yang muncul pada era kedua generasi tersebut. Bahkan ia telah menyusun kitab Hadayah As-Sabah wa At-Tabi'i ketika ia masih berusia 18 tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu karya dari Imam Al-Bukhari. Karya pertama yang berjudul Khudyah As-Sabah wa Tabi'in yaitu berisi peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan tabi'in. Karya Imam Bukhari lainnya diantaranya yaitu kitab Al-Jami' As-Sahih, Al-Adab Al-Mufrad, At-Tahir As-Sahih, dan At-Tariq Al-Wassal. Untuk yang kedua, tokoh kedua yaitu Imam Muslim. Imam Muslim memiliki nama lengkap Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Jah bin Muslim bin Qausyah Al-Husyairin An-Naisaburi. Ia lahir pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Ia dilahirkan di Nasaibur, sebuah kota kecil di Iran bagian timur laut. Imam Muslim secara tekun telah mengkaji hadis sejak kecil. Pada usia 12 tahun ia melakukan perjalanan untuk mempelajari hadis. Tempat yang menjadi tujuan studi untuk pertama kalinya yaitu Mekah pada tahun 220 Hijriah. Kemudian ia melakukan perjalanan kembali pada tahun 230 Hijriah dengan tempat tujuan yaitu Irak, Syam, Mesir, dan lainnya. Di Khurasan, ia mempelajari hadis dari Yahya dan Ishaq ibnu Rahawi di kota Rai. Ia mengkaji hadis dari Muhammad ibnu Mahram, Abu Ghosa, dan lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu karya dari Imam Muslim. Karyanya diantaranya yaitu 1. Al-Jami' Asy-Syahih atau lebih dikenal dengan Syahih Muslim.
Yang kedua yaitu Al-Musnad Al-Kabir. Yang ketiga kitab Al-Ashmar wa Kunah. Yang keempat yaitu kitab Al-Ilal, dan yang kelima yaitu kitab Al-Quran. Untuk tokoh yang selanjutnya yaitu Imam Tirmizi atau Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi atau biasa dikenal dengan Imam Tirmizi merupakan seorang pakar hadis. Ia pernah berlatih hadis dari Imam Bukhari. Ia menyusun kitab Sunnah At-Tirmizi dan Al-Ilah. Ia mengatakan bahwa ia sudah pernah menunjukkan kitab sunannya kepada ulama-ulama Hijaz, Irak, dan Khurasannya, dan mereka seluruhnya setuju dengan pokok kitab tersebut. Karyanya yang masyhur yaitu kitab Al-Jami, yang merupakan salah satu dari Kutubus Sittah atau 6 kitab pokok anggota hadis dan ensiklopedia hadis terkenal. Sebagian kecil dari karya Imam Tirmizi yaitu Jami At-Tirmizi atau biasanya disebut dengan Sunan At-Tirmizi, kitab Al-Ilal, kitab Al-Tariq. Tokoh yang keempat yaitu Imam Nasai. Nama lengkap dari Imam Nasai adalah Ahmad ibnu Su'aib ibnu Ali ibnu Sinah Abu Abdul Ar-Rahman Al-Nasai. Ia lahir pada tahun 215 Hijriah. Ia dikenal dengan nama Syai yang dinisbahkan kepada kota Nasai, salah satu kota di Khurasan. Imam Nasai menerima hadis dari Sa'i, Ishaq bin Rawih, dan ulama lainnya dari tokoh hadis Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Imam Nasai terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab Sunan An-Nasai sudah lebih sedikit hadis dhaifnya setelah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Karyanya diantaranya itu As-Sunnah Al-Kubra, As-Sunnah Al-Mujabah, dan kitab At-Tamyiz. Tokoh yang kelima yaitu Imam Abu Daud. Imam Abu Daud memiliki nama lengkap Sulaiman bin Al-Asyam bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi Asyitani. Ia lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Sejak kecil Abu Daud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Belum cukup dewasa, ia sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah Arab, Sagar, Khurasan, dan masih banyak lagi. Hasil penyaringan itu dibuktikan dan dibukukan dalam kitab As-Sunnah, karya dari Abu Daud, diantaranya yaitu kitab As-Sunnah atau Sunan Abu Daud, kitab Al-Marashil, kitab Al-Qadar. Tokoh yang terakhir yaitu tokoh Ibnu Majah. Ibnu Majah memiliki nama lengkap yaitu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Huswini. Beliau akrab dipanggil Ibnu Majah. Ibnu Majah memiliki akhlak yang baik dan sangat terkenal dalam kejujurannya. Beliau dilahirkan di Haswi, Irak pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Beliau mendalami ilmu hadis saat berusia 15 tahun. Beliau diberi gelar ilmu hadis dengan seorang guru terkenal pada masa itu. Ibnu Majah memperdalam ilmu hadis menjadi suatu bidang ilmu yang disenangannya. Ibnu Majah telah banyak menulis dan menghasilkan karya di dalam bidang hadis, fikih, serta tafsir. Dalam hadis yang ditulis, Ibnu Majah berisi hadis yang sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu. Setelah banyak yang dihasilkan tentang pemikiran Islam atau lainnya, beliau meninggal dunia pada 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi. Beliau dimakamkan di Irak.
khususnya di kota Hoswi. Karyanya yaitu Tafsir Al-Quran Al-Karim, At-Tariq, Kitab Sunan Ibnu Majah. Untuk bab yang selanjutnya yaitu Asbabul Wuruk. Asbabul Wuruk secara etimologis yaitu susunan gabungan kata yang berasal dari kata asbab dan al-wuruk. Kata asbab merupakan kata jamak yang berarti sesuatu yang menghubungkan kepada sesuatu yang lainnya. Sedangkan kata wuruk merupakan bentuk jamak dari isim hosdar atau kata benda abstrak dari warada. Warada yaridu wurudan yang berarti datang atau sampai. Dan dapat diartikan bahwa asbabul wurud merupakan sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Macam dari asbabul wurud yaitu untuk yang pertama sebab yang berupa ayat Al-Quran, yang kedua sebab yang berupa hadis, yang ketiga sebab berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat, yang keempat metode memperoleh pengetahuan asbabul wurud. Sedangkan metode yang memperoleh pengetahuan asbabul wurud terbagi menjadi dua, yaitu untuk yang pertama asbabul wurud mikro melalui sebuah riwayat teks hadis Nabi Muhammad yang artinya bahwa teks tersebut menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang mendorong Nabi untuk bersabda. Untuk yang kedua yaitu asbabul wurud makro atau asbabul wurud biasanya melalui ijtihad. Hal ini dilakukan jika tidak ditemukan riwayat yang jelas mengenai sebab asbabul wurud. Ijtihad bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang sama. Juga bisa dengan analisa secara sejarah atau melalui pembaca. Contoh dari asbabul wurud yaitu thaharah, sholat, dan puasa. Untuk bab yang selanjutnya yaitu proses transmisi hadis atau tahammul wal ada. Menurut istilah al-tahammul merupakan suatu disiplin atau kaidah yang dipraktikkan oleh ulama hadis dalam mengambil sebuah hadis. Menurut terminologi, al-tahammul adalah menerima atau mendengarkan suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa cara atau metode tertentu. Perbedaan hukum tahammul. Yang pertama, riwayah bil mana sebelum tadwin, yaitu tentang hukum riwayah pada masa sebelum dibukukan atau tadwin. Hadis secara resmi, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama memperbolehkan riwayat secara makna bagi orang yang telah memenuhi syarat, diantaranya harus mempunyai kemampuan bahasa yang mendalam. Contoh dari riwayah bi'al mana sebelum tadwin adalah Al-Bukhari mengatakan Sa'id bin Yahya bin Sa'id bin Al-Khurais menceritakan kepada kami, katanya Abu Buran bin Abdul Allah bin Abi Burhad dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, mereka bertanya, wahai Rasulullah, Islam bagaimana yang paling baik? Nabi menjawab, orang Islam yang menyelamatkan orang umat Islam lainnya dari lidah dan tangannya. Yang kedua yaitu riwayah bi al-amanah sesudah tadwin, yaitu para ulama sepakat bahwa periwayatan hadis secara makna tidak diperbolehkan sesudah hadis itu tertulis dalam kitab-kitab hadis. Oleh karena itu periwayatan tidak diperbolehkan, mengingat makna asal riwayah atau periwayatan adalah memindahkan hadis sesuai dengan lafal yang diterima atau didengar oleh Nabi. Hal itu dapat dikategorikan menjadi tiga. Untuk yang pertama, tidak boleh secara mutlak. Yang kedua, boleh secara mutlak. Dan yang ketiga, boleh dengan syarat. Contohnya, dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Hasan al-Basri tidak memperdulikan perbedaan lafaz hadis yang diucapkan pada hari ini dan hari esok. Dia juga tidak memperdulikan takdim, takhir, ziyadah maupun nukson.
asal maknanya masih sama. Selain itu, ia beralasan bahwa yang termasuk dusta kepada Nabi adalah bagi orang yang sengaja. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ilmu al-jar wa ta'dil. Ilmu al-jar wa ta'dil yaitu ilmu yang mempelajari keadaan periwayat dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan. Perbedaan dari ilmu jar wa ta'dil yaitu yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa apabila terjadi hal seperti itu maka harus didahulukan jarnya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa harus mentakdilkan lebih banyak, maka hendaknya si A didahulukan takdilnya. Untuk yang ketiga, pembeda lain dari al-jar wa ta'dil adalah pada martabat jar dan ta'dil serta lafaz yang digunakan untuk mencatat atau menjarkan orang lain. Yang keempat yaitu sebagaimana pada jar dan ta'dil pun harus terdapat martabatnya pada lafal-lafal yang digunakan dalam menilai seorang perawi hadis. Macam, kegunaan dan manfaat dari ilmu al-jar wa ta'dil. Untuk yang macamnya terbagi menjadi dua, yaitu macam kaidah. Macam kaidah terbagi menjadi dua, kepada cara periwayatannya hadis dan berpanutan dengan hadis itu sendiri. Yang kedua yaitu macam kitab. Macam kitab sebagian kecil yaitu ada kitab Tobahat, dan kitab Tobahat terbagi menjadi dua, yaitu At-Tabahatu Kubra dan At-Tazirah Al-Hujjah. Ilmu al-jar wa ta'dil berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya, sedangkan manfaatnya menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali jika tidak bisa mengetahui benar atau salahnya suatu periwayatan. Contoh dari ilmu al-jar wa ta'dil pada biografi Abdullah bin Abdul Wahab Ibnu Abdul Hatim. Dia adalah seorang sohuh tisqah. Sohuh menurut Ibnu Hatim berada pada posisi kedua, sedangkan tisqah berada pada posisi pertama. Jadi Abdullah berada di atas posisi kedua, namun juga di atas posisi pertama. Ditambah lagi bahwa Ibnu Hibban menjadikan Abdullah pada posisi pertama. Ibnu Hibban termasuk yang toleran dalam takdil dan Ibnu Hatim lebih dekat kepada muntakdil, maka Abdullah diposisikan di antara kedua posisi pertama dan kedua. Untuk materi yang selanjutnya atau bab selanjutnya yaitu tahrij hadis. Tahrij hadis yakni penelusurian atau pencarian hadis dari berbagai kitab hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan yang ada di dalam. Ditentukan secara lengkap matan dan sanadnya hadis bersangkutan. Langkah-langkah dari tajrih hadis. Yang pertama, membuat bagan sanad periwayatan hadis. Yang kedua, memeriksa persambungan sanad dan reputasi para riwayat. Metode yang digunakan dalam tajrih hadis. Yang pertama, tajrih melalui lafaz yang terdapat dalam matan hadis, yang kedua lafal pertama matan hadis, yang ketiga melalui periwayatan pertama, yang keempat melalui tema-tema hadis, yang kelima melalui klasifikasi jenis hadis. Macam dari tajrih hadis ada dua, yaitu al-hadis bil al-ama, yaitu berisi tentang upaya tentang petunjuk penelusuran hadis dari sumber aslinya. Yang kedua yaitu tajrih al-hadis bi al-ijmali, yaitu pelacakan suatu hadis pada sumbernya yang asli. Contohnya dari Malik, dari Nafi dan Abdullah Ibnu Dinar dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu berpuasa, khususnya bulan puasa Ramadan, sehingga kamu melihat hilal, dan juga kamu berbuka atau Idul Fitri sehingga kamu melihatnya. Jika hilal tersebut tertutup dari pandanganmu, maka tentukanlah ukurannya dalam bentuk bilangan." Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai rangkuman bab matkul studi hadis dari bab 7 sampai dengan bab 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.